Nah, ini ketika kita melakukan pembiasaan kepada anak untuk melakukan olahraga tradisional ini, maka akan didapat anak yang memiliki kreativitas di dalam kerangka berpikirnya dia. Jadi olahraga tradisional ini diawali adalah permainan rakyat yang dulunya dikemas oleh pendahulu-pendahulu kita. Ini luar biasa terkait dengan makna di dalam permainan-permainan itu. Tadi yang sudah disebutkan sama Bung Didi gitu ya, terkait dengan ketangkasan, sportif, kreativitas, kompetitif, itu semuanya sudah di olahraga tradisional itu ada. Sehingga harapan kita mau angkat lagi gitu olahraga tradisional. Halo, apa kabar? Sahabat Portina, senang sekali hari ini saya bisa bersama dengan Anda karena ini adalah episode yang pertama podcast dari Portina Jawa Timur. Nah, hari ini saya tidak sendirian. Ada dua narasumber kita yang akan saya ajak ngobrol untuk berbicara tentang olahraga tradisional. Olahraga itu sebuah kebiasaan atau pembiasaan. Ada dua narasumber kita, ada Bapak Dr. Muhammad Purnomo MKes. Apa kabar, Mas? Baik. Aku seneng kalau manggil Mas Pur ini Cak Pur ya. Cek keren ya. Beliau ini sahabat Portina adalah ketua divisi Sport Science ya di UNESA Surabaya dan sekaligus akademisi. Sementara yang di sebelahnya ada Insinyur Biasworo Adi Suyanto AK, pemerhati olahraga dan juga dari Widya Iswara di BSDM Provinsi Jawa Timur. Nah, tuh. Jadi capable semua ya. Dan langsung deh kita akan ngobrol hari ini tentang tema kita, olahraga itu sebuah kebiasaan atau pembiasaan. Kalau lihat kamus itu kan kebiasaan itu ya sesuatu yang berulang-ulang dilakukan. Kalau pembiasaan itu kebiasaan yang dipaksakan. Nah, kira-kira olahraga itu ada di mana sih? Saya ke Cak Pur aja deh. Monggo silakan Cak Pur. Baik, memang olahraga ini harusnya sebagai kebutuhan ya. Karena selama ini kita lihat di masa pandemi yang dituntut adalah kita menjadi bugar. Nah, berarti runtutannya adalah harusnya ya memang dipaksakan, karena selama ini kita enjoy saja, tenang di rumah. Setelah dipaksakan itu pasti dia akan terbiasa dengan melakukan aktivitas itu. Karena kalau tidak dipaksa, anak-anak saja duduk saja enak-enak di rumah. Iya, apalagi terus kalau sudah ngomong tentang gadget, bangun tidur mata melek, gadget sudah ceklesi, tak tok, kok sing liyo kok gitu. Memang begitu ya? Iya, karena memang paradigmanya sudah berubah. Pada zaman kita dulu sudah tanpa disuruh, langsung bangun, langsung kita action untuk mau keluar, mau kemana, itu tanpa memegang handphone. Oke, itu tantangan sebagai orang tua atau siapapun lah yang aware atau peduli dengan masalah kesehatan olahraga terutama dalam hal ini. Pak Adi, kenyataan di lapangan biasanya apa sih yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini, atau mungkin ya unit terkecil, keluarga, orang tua dalam hal ini? Ya begini, Bung Didi ya, Bung Didi, mohon maaf nih. Wah, aku kan pejuang ya, Pak. Bung Didi ya, ini campur. Baik, gini Bung Didi. Jadi terkait dengan masyarakat pada umumnya, ini juga memang mereka pada kondisi saat ini ketika peradaban kita juga berubah dengan adanya digitalisasi, maka kondisi anak-anak ini juga kebiasaannya sudah mengarah lebih kepada IT. Nah, oleh sebab itu maka kita sebagai pemerhati olahraga, kita juga sebagai pembina olahraga, ini harus melakukan kepada mereka pembiasaan untuk mereka itu memiliki kebiasaan sebagai seorang olahragawan. Salah satu contoh yang bisa kita cermati di sini adalah olahraga tradisional. Olahraga tradisional ketika digitalisasi ini sudah mewabah di tengah-tengah anak-anak kita, maka ketertarikan mereka terhadap olahraga tradisional itu kecil.
Nah, oleh sebab itu kita sebagai pembina mengupayakan kepada mereka melakukan pembiasaan agar mereka terbiasa, terlatih untuk melakukan aktivitas olahraga tradisional itu sendiri. Ya. Ketika kita memang dari unsur pembina atau dari unsur pemerhati, dari unsur lainnya yang sudah pernah mengalami hal yang serupa pada masa-masa yang lalu, tidak melakukan pembiasaan kepada anak-anak, ini akan berdampak bahwa mereka juga tidak tertarik dengan kondisi yang ada, bahwa keinginan untuk melestarikan olahraga tradisional ini kita lahirkan kembali. Nah, oleh sebab itu maka kita perlu ada perlakuan kepada mereka, menciptakan sebuah wahana, tidak hanya wahana tapi ada waktu-waktu tertentu mereka untuk bisa melakukan aktivitas olahraga, khususnya olahraga tradisional. Nah, ini menarik. Ya, ini menarik. ya. Jadi kalau bisa mungkin setiap waktu, setiap saat gitu ya, itu kita menggerakkan, jadwalkan ya mereka secara reguler kepada anak-anak untuk melakukan kegiatan olahraga tradisional. Tentunya. Cak Pur itu punya catatan menarik ya, Cak ya, tentang bagaimana olahraga tradisional itu akan bisa menimbulkan hal-hal yang positif, yang baik. Ketangkasan sudah pasti, sportif, kejujuran dan sebagainya. Mungkin bisa diuraikan, Cak Pur. Jadi memang di seluruh ranah olahragaan, apalagi ini terkait dengan bahasan olahraga tradisional. Jadi olahraga tradisional ini diawali adalah permainan rakyat yang dulunya dikemas oleh pendahulu-pendahulu kita. Ini luar biasa terkait dengan makna di dalam permainan-permainan itu. Tadi yang sudah disebutkan sama Bung Didi gitu ya, terkait dengan ketangkasan, sportif, kreativitas, kompetitif, itu semuanya sudah di olahraga tradisional itu ada. Sehingga harapan kita mau angkat lagi gitu olahraga tradisional, karena ini sudah melupakan gitu kan, terkait dengan satu saja jiwa kepemimpinan itu di olahraga tradisional itu memang terbentuk di situ. Contoh. Misal ada permainan itu ada hadang gitu, ada seorang leader yang memimpin di situ. Tidak semua orang yang bisa di situ, sehingga komunikasi dalam sebuah permainan itu akan hidup. Jadi real dunia kecilnya dia akan muncul, sehingga keluar dari permainan itu jiwa-jiwa itu tertanam di situ. Sehingga ini yang seringkali kita lupakan. Sebentar, saya ngomong ke pemirsa dulu. Jadi hadang itu kalau kita mengenalnya gubrak sodor, betul ya, gitu ya. Itu. Jadi itu yang karena kan satu tim itu isi berapa, Cak Pur? 5 orang. Dimana salah satu menjadi leader. Dan dia akan mengkomando teman-temannya. Lo di sini, kamu di situ, lakukan ini, jangan sampai begitu supaya musuh nggak sampai menyeberang atau masuk atau kembali lagi ke kotak dari startnya gitu. Betul ya, itu jadi itu filosofi yang luar biasa. Iya. Ya, bahkan saya setuju juga nih Pak Bung Didi. Apa yang disampaikan oleh Cak Pur ini luar biasa ya, karena di hadang itu leader yang ada di sodornya ini memang dia menyadari bahwa dia punya keterbatasan. Karena sebagai seorang pemimpin kan juga ada batasan-batasan bahwa dia hanya memanage saja, mengatur bagaimana agar anak buahnya ini bisa melakukan strategi-strateginya. Sehingga dia hanya melihat dari sisi depan dan belakang saja. Nah, biasanya dia ada di garis yang lurus ya. Di garis tengah ini saja. Ya, betul. Dia akan mengatur seperti itu, dan juga dia yang memberikan komando kepada penghadang-penghadangnya ini untuk agar supaya musuh ini tidak bisa masuk ke areanya. Ini yang dan ini membutuhkan sebuah strategi pemikiran yang luar biasa. Sehingga ketika Cak Pur tadi menyampaikan bahwa di sini nanti akan tumbuh seorang pemimpin dari cabang olahraga ini juga merupakan sebuah gambaran yang luar biasa nantinya. Wow, luar biasa. Falsafahnya, jadi kandungan strateginya sangat luar biasa, dan itu harus dikuasai oleh sodornya itu. Jadi yang tengah itu namanya sodor. Oke. Apalagi Cak Pur unsur yang menarik yang bisa diambil dari cabang olahraga tradisional ini? Yang seringkali juga kita toleransi itu yang mungkin sekarang sudah mulai hilang. Oh iya, toleransi. Iya. Memang di sodor juga ada yang bilang harus toleransi dengan teman. Saya nggak bisa begitu. Oke lah, kamu harus begini. Nah, ini komunikasi itu yang seringkali hilang gitu.
Iya. Termasuk dengan orang tua pun juga akan hilang. Iya. Setuju. Termasuk unsur kejujuran ya, Cak ya. Iya. Karena ketika saya balik lagi nih tentang olahraga hadang itu tadi ya. Jadi bagaimana penyerang itu harus jujur, dia mengatakan sudah mengenakan ke musuhnya, dan musuh harus ngakuin kalau memang dia kena. Iya. Itu kan kalau nggak jujur ya kepuan acara-acaran dan segala karuan gitu. Oke. Apalagi, Cak? Kreatif yang sering kali. Ini Kreatif. tidak muncul juga di mungkin kreativitas anak-anak itu kan berbeda-beda. Nah ini yang kolaborasi, kamu ke sana, gerak ke sana, nggak bisa, harus ke sini. Nah ini kreatif akan muncul, sehingga pengembangan mindset pola pikirnya dia akan cepat berubah, sehingga memunculkan kreatif pola permainan dan lain ini yang banyak. Nah ini yang kalau itu tidak diajarkan atau tidak diedukasikan melalui permainan, ini tidak akan bisa. Mulai dari belajar itu tidak ada, belajar hanya kalau kita bicara 1 tambah 1 itu kan sejarah sebetulnya, dihitung yang zaman dulu. Tapi kalau dengan kreatif itu tidak bisa. Jadi harus banyak kreatif, harus ketemu dengan orang, dan ini ketemu dengan permasalahannya, muncul kreatif baru dan ilmu-ilmu baru. Makanya sekarang IPA itu tidak hanya berapa, sekarang tinggal sisi luarnya ada 12 keilmuan yang baru. Salah satunya dari itu sebetulnya. Kreatif itu. Iya. Ada yang perlu ditambahkan, Pak Adi? Iya, saya sangat sependapat dengan Cak Pur ya. Ketika kita bicara kreativitas, memang ketika ruang gerak di dalam olahraga tradisional juga sangat luar biasa sebenarnya. Itu juga yang bisa menciptakan daya kreativitas anak. Nah, ini ketika kita melakukan pembiasaan kepada anak untuk melakukan olahraga tradisional ini, maka akan didapat anak yang memiliki kreativitas di dalam kerangka berpikirnya dia, kerangka berpikir positifnya dia terhadap apapun. Karena selain di olahraga tradisional khususnya seperti hadang ya, sebenarnya kan tidak hanya hadang saja ya, tetapi banyak olahraga tradisional lain yang mengedepankan sportivitas ya. Ada nilai-nilai positifnya yang memang ditumbuhkan di dalam permainan-permainannya. Dan ini salah satu contoh misalkan seperti hadang. Hadang itu tidak stagnan ya, artinya pergerakannya itu tidak monoton hanya begitu-begitu saja. Tetapi harus melakukan ketika ada sebuah perubahan kuncian misalkan gitu ya, maka pemain hadang dan sodornya ini harus berpikir kreatif. Dia harus bertindak seperti apa dengan cepat, tanpa harus berpikir tidak berpikir terlalu lama ya, karena tindakan itu harus ketika posisi penyerang itu melakukan langkah ke ruangan berikutnya, maka kedua belah pihak ini ada unsur kerjasama yang bagus untuk menciptakan kreativitas mereka melakukan gerakan-gerakan yang mendukung mereka untuk bisa menghadang mereka. Ini sangat luar biasa sebenarnya. Sebenarnya penciptaan olahraga tradisional itu waktu itu mungkin Cak Pur bisa menjawabnya nih, bertimbangkan semacam ini nggak sih Mas? Atau ya pokoknya sekarang permainannya dulu, kemudian dilihat ternyata ada unsur sportivitasnya, ada unsur kejujurannya, ada unsur leadershipnya. Gimana Cak? Jadi dulu pendahulu kita sudah memikirkan itu sebetulnya. Jadi membuat sebuah permainan itu memang dikemas bagaimana sebetulnya Indonesia ini berbudayanya tinggi, termasuk budaya menghargai orang, terus bagaimana kita harus memperlakukan orang. Ini kan seringkali terlupakan sekarang. Menghormati teman selama bermain. Ini kan kadang ada bullying dan lain-lain. Ini kemana gitu? Tidak diajarkan itu, karena dulu itu semuanya berbudaya baik, berbudaya saling menghargai dengan teman, memberikan kesempatan teman untuk melakukan yang terbaik untuk menurut dirinya, dan kita menghargai teman itu saat kita menyampaikan. Itu yang sekarang agak bergeseran ini. Makanya mari kita mencoba kembalikan. Bukan berarti kembali ke zamannya dulu itu jelek, tapi bagaimana menerapkan yang dulu terkait dengan elemen-elemen yang ada di dalam permainan yang dulu, filosofinya itu bagaimana. Ini yang bagaimana strategi ini. Karena proses pembelajaran ini kan sekarang ya ada online, ada ini akan terkikis gitu mestinya. Memungkinkan nggak ya olahraga tradisional itu dilakukan dengan mengadaptasi situasi atau keadaan kekinian?
ya taruhlah ada aplikasi main trompa panjang di handphone gitu. Kira-kira gimana itu, Cak? Justru saya tidak berpikirnya ke sana. Justru malah ini kemasannya harusnya ada tradisional sport tourism. Yang itu memang dikemas untuk menyenangkan. Jadi tempat-tempat wisata itu harusnya memunculkan ini. Dan itu pasti menarik kan? Sip. Iya. Ini yang orang ASN ya. Saya bisa lagi gimana kita Pak Adi? Iya. Memang salah satunya upaya di dalam upaya mengembangkan dan melestarikan olahraga tradisional sebagai aset budaya bangsa kita yang luar biasa. Tadi kan Cak Pur sudah menyampaikan bahwa olahraga tradisional ini kan peninggalan nenek moyang kita, yang mereka membuat ini sudah didasari atas pemikiran-pemikiran budaya mereka yang luhur, itu diterapkan di dalam permainan ini. Ini sangat luar biasa sebenarnya. Ketika kita ingin menjaga dan melestarikan budaya kita, sebenarnya berawal dari olahraga tradisional ini, karena di dalamnya kandungan falsafahnya ini sangat tinggi sekali. Betul. Nah, salah satu upaya lainnya di dalam kerangka berpikir kita ini melestarikan olahraga tradisional ini, salah satunya adalah menempatkan beberapa olahraga tradisional yang menarik ini di dinasti-dinastinya wisata. Jadi ketika ini menjadi sport tourism juga kan, karena sport tourism itu kan ada dua ya, hard sport tourism dan soft sport tourism. Artinya ketika kalau hard sport tourism itu seperti misalkan lari gitu ya. Mohon maaf, kalau hard sport tourism itu seperti misalkan event-event yang besar, seperti misalkan SEA Games, PON gitu ya. Kalau di olahraga tradisional itu ada pekan olahraga tradisional gitu ya. Ini merupakan hard sport tourismnya. Kalau soft sport tourism itu ada di beberapa titik yang dimungkinkan juga ditempatkan pada wisata-wisata yang sudah ada sebagai upaya juga daya ungkit tempat lokasi wisata itu. Ketertarikan masyarakat datang itu karena ada wahana olahraga tradisionalnya. Setuju. Ini yang menjadikan sport tourismnya ini yang kita bisa kembangkan. Karena apakah itu sudah ada, Pak Adi, di beberapa ini destinasi wisata? Belum ada. Ini biasa. Iya. Ini nanti kita akan obrolin juga di tema atau topik berikutnya ya. Karena ini menarik sekali. Tempat wisata atau destinasi wisata dipakai atau bisa ditempatkan traditional sport. Dan itu memang sangat menarik. Menjadi bagian yang penting untuk mengangkat. Iya, sebagai daya ungkit. Betul. Daya ungkit juga olahraga tradisional juga termasuk tempat wisatanya, betul. Ini merupakan sebuah paket yang tawaran kepada masyarakat. Jadi kalau ingin hadir ke tempat wisata ini, ada paket juga yang akan dia peroleh dengan harga sekian. Ini sudah termasuk bagian permainan untuk keluarga ya. Untuk diperkenalkan bagaimana itu egrang, bagaimana itu ketapel, bagaimana itu subitan, bagaimana bermain hadang yang bagus, luar biasa sekali. Dan di situ ada gate-gate-nya yang juga mumpuni ya, dan handal yang menunjukkan kepada mereka bahwa tidak hanya aktivitas fisiknya yang disampaikan kepada keluarga tersebut, tapi ada kandungan falsafahnya yang juga sebagai kehidupan itu nyata bahwa di olahraga tradisional itu akan bisa kita cermin kehidupan kita, gitu ya. Betul. Nah, itu yang bisa kita kembangkan. Salah satu contoh misalkan dakon ya. Dakon itu kan sebenarnya mengajarkan kita untuk mau menginvestasikan dan menabung secara bagus, itu akan berdampak kita memiliki sesuatu hal yang kalau di dalam kehidupan kita akan menjadi kaya. Ketika kita juga mau memberikan sesuatu kepada orang lain, kepada orang tidak hanya untuk kita saja, itu juga berdampak kepada suatu saat kita akan mendapatkan hasil rezeki yang luar biasa. Berbagi itu, dan kita akan bisa mengumpulkan untuk kehidupan kita. Iya. Banyak kandungannya. Wah, saya nggak terpikir loh sampai sejauh itu. Saya menjawab tadi pertanyaan tadi ya. Jadi memang aplikasi itu juga harus dibuat. Kenapa? Tadi saya contohkan di hadang gitu kan. Itu mungkin bisa secara mindset bagaimana pergerakan orang di hadang itu kalau aplikasi di sepak bola kan ada personal lagi itu memungkinkan untuk dibuat, dan
Dakon itu kalau nggak salah juga yang disampaikan Pak Adi itu sudah ada aplikasinya. Bermain di gadget. Kalau memungkinkan karena di Panahan itu juga ada targeting, jadi itu sudah ada di gadget. Kenapa yang di tradisional itu tidak dikembangkan juga? Misalnya sumpitan itu bagaimana alur lajunya kalau jalan segini itu berapa, sehingga punya insting. Jadi handphone ini tidak melulu jelek gitu, tapi mensupport olahraga tradisional bagaimana berkembang itu. Tapi apa yang hilang ya, Cak, ya kalau misalnya itu ada di aplikasi dibanding kalau dipraktekkan di lapangan? Yang hilang adalah toleransi dan budayanya. Toleransi dan budayanya. Budayanya, saya senyum sendiri, saya main-main sendiri kan. Iya betul. Jadi individual lagi gitu ya. Tapi kalau dipraktekkan itu benar-benar ketemu secara langsung dan ya sportnya muncul gitu kan. Kalau nongkrong sambil main, apa yang muncul sportnya gitu ya? Aktivitas geraknya juga berkurang, betul. Iya. Apalagi filosofi yang menarik dari olahraga tradisional aja? Satu lagi di jiwa kepemimpinan yang sering kali masih anak-anak sekarang kita hadapi. Jika itu di dalam tekanan hidup atau dengan kerjaan di sekolah, itu seringkali anak-anak itu mundur, seringkali meninggalkan. Ini yang harus selesaikan. Bukan berarti nanti menunda, enggak. Kita harus paksakan untuk menyelesaikan secepat itu. Tadi Pak Adi ada selesaikan itu permainan itu, jangan sampai selesai di tengah-tengah. Nah, ini yang seringkali banyak kita juga sering ada frustasi, banyak yang bunuh diri. Itu yang harus kita meskipun itu di Indonesia mungkin sedikitnya, cuman stresnya anak-anak ini harus kita lawan dengan pola permainan, karena dengan ketemu dengan teman sudah ketawa, belum bermain ketawa. Iya betul. Bahkan ketika kena gitu itu bukan malah berkelahi atau enggak tapi justru ketawa, kena gitu, tertawa gembira itu yang tidak terbayar. Penting lagi, Bung Didi, meminta maaf sebelum orang lain meminta. Iya betul. Saya dulu, jangan minta maaf, saya yang salah. Enggak. Salah. Di anak-anak kita sekarang ini yang hilang. Permainan apa yang dicoba. Sorry ya. Padahal kesenggol aja. Maaf. Nah ini barangkali dengan permainan ini real akan nanti. Oh iya, saya salah. Saya harus minta maaf ke anak buah, ke teman. Nah ini dari permainan kecil ini yang sering kali. Ini yang hilang. Ini menjadi pembiasaan juga yang bagus. Ketika mereka sudah mau secara jujur menyatakan bahwa saya salah, ini sebuah pembiasaan yang melalui olahraga tradisional inilah yang nanti akan terlahir dengan baik. Saya rasa mungkin memang kita perlu selesaikan olahraga tradisional ini. Sehingga mereka terbiasa dengan melakukan hal-hal yang jujur ya, karena dari seperti yang Cak Pur sampaikan, ini akan tercipta dengan baik ini. Dan seperti itu. Mudah-mudahan begitu, dan ini semangat dari teman-teman Portina Jawa Timur terutama untuk membiasakan. Akhirnya mereka menjadi terbiasa dan olahraga tradisional menjadi bagian dalam hidup mereka. Wah. Dan untuk melakukan pembiasaan ini memang tidak cukup hanya sekali, 2 kali, 3 kali saja, tapi memang harus dilakukan secara berulang-ulang secara terus-menerus sehingga membentuk sebuah karakter. Ketika terbentuknya karakter kebiasaan inilah yang menjadikan olahraga tradisional tidak pernah ditinggalkan oleh anak-anak. Ini sangat luar biasa sekali. Dan untuk membentuk itu, Portina harus melakukan tindakan. Artinya tindakan ini tentunya harus membuat pola agar supaya schedule-nya ini tidak berubah-ubah. Mereka untuk berlatih, kemudian ada sebuah event yang membuat mereka juga termotivasi untuk bisa melakukan dengan hadiah-hadiah dan sebagainya. Ini akan membuat mereka termotivasi untuk melakukan pembiasaan ini, sehingga nanti akhirnya mereka menjadi sebuah kebiasaan ini, kebiasaan yang luhur ya. Betul. Karena olahraga tradisional ini tercipta dari kondisi keluhuran nenek moyang kita. Wow, luar biasa, sangat luar biasa. Well, Cak Pur juga Pak Adi, untuk obrolan kita di episode yang pertama di podcast Portina Jatim ini kita sudahi dulu. Tapi nanti kita akan ngobrol lagi di episode berikutnya tentang olahraga tradisional itu dengan segala macam kelebihan, kekurangan, intrik, segala macam lagi deh. Terus juga tadi salah satunya ada sport tourism itu yang itu kita akan bahas di situ. Baik, sahabat Portina Jatim, kita akan ngobrol di episode berikutnya di podcast ini, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share apapun yang Anda lakukan untuk podcast Portina Jawa Timur ini. Oke?
Saya Dida Deksa pamit. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.